Halo teman-teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Alhamdulillah masih diberi kesehatan dan kesempatan lagi untuk bisa nge-share video. Dan seperti biasa, aku mau share lagi kegiatan aku seputar kegiatan ibu rumah tangga di rumah kontrakan sederhana. Nah, ini dia aku lagi beberes dapur ya teman-teman. Jadi kali ini aku mau beberes dulu. Sebenarnya baru-baru aja sih kemarin itu aku beberes ya, itu aku beberes, tapi untuk area bawah meja itu belum aku beresin ya, belum aku lap-lap, belum aku bersihin gitu. Jadi di sini aku mau bersihin untuk area bawah meja ini. Cuman tadi tuh aku sempat untuk ambalannya itu juga aku bersihin lagi ya, karena agak kotor sedikit. Cuman kalau untuk toples-toples bumbu itu nggak aku lap-lap dulu ya, karena baru aja sih kemarin itu aku bersihin dan aku lap-lap gitu. Dan sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau klik dan nonton video ini, yang udah mau meluangkan sedikit waktu dan kuotanya untuk menonton video aku yang sangat sederhana ini. Jangan di skip-skip ya, dan jangan lupa untuk selalu bantu dukung channel aku dengan cara like, komen yang positif, share bila bermanfaat, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku, dan tentunya supaya aku bisa lebih bersemangat lagi untuk upload videonya. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya aku dubbing itu agak sedikit berisik ya, karena emang di depan itu anak-anak lagi ada temennya datang ke rumah dan lagi nonton YouTube gitu di TV, mungkin entah nonton apa, mereka jerit-jerit gitu ya, kegirangan gitu. Jadi aku mau entar-entar aja ngedubbing yang voice overnya gitu, cuman aku berpikir lagi takut ntar lupa gitu ya teman-teman. Jadi kemarin itu aku sempet ya kelupaan gitu. Aku udah buat thumbnail dan udah aku masukin juga. Terus di hari hanya itu aku langsung public untuk video aku. Jadi kan aku tuh suka nyetok video gitu ya untuk beberapa hari ke depannya gitu. Cuman kalau untuk thumbnail itu belum aku buat-buat gitu ya teman-teman. Jadi kemarin itu aku buat di malam harinya, buat thumbnailnya itu. Terus esok harinya itu baru aku post gitu videonya, aku public gitu. Dan ternyata alhasil itu aku salah ya teman-teman, itu aku salah ngasih thumbnail. Jadi thumbnail yang aku buat itu sebenarnya buat thumbnail yang di video yang di esok harinya gitu. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang ngeh itu ya bakalan bingung gitu ya thumbnailnya apaan, isi videonya itu apaan. Jadi di situ aku sempat buru-buru buat ngeganti thumbnailnya lagi gitu ya. Dan ternyata tuh aku belum ada edit sama sekali untuk si thumbnailnya. Jadi aku terpaksa harus buat thumbnail gitu ya. Dan di situ untuk video mentahannya itu udah aku hapusin ya, karena emang memori aku tuh penuh. Jadi video mentahnya tuh udah aku hapusin. Alhasil aku buat thumbnail itu dari video yang udah aku edit-edit gitu ya teman-teman. Jadi ya mau gak mau thumbnailnya itu ada watermarknya gitu ya. Karena aku kalau buat video itu kan selalu ada watermarknya. Jadi setelah kejadian itu tuh aku kalau bisa setelah udah selesai diedit, udah voice over, udah diupload itu kalau bisa aku langsung dikasih thumbnail gitu ya. Jadi biar nggak kelupaan gitu ya teman-teman. Ya ampun, itu di situ aku kayaknya kok malu sendiri gitu ya. Dan ini lanjut lagi ke videonya. Jadi aku tadi udah selesai untuk lap-lap bagian atas itu, cuman aku lap-lap biasa aja. Dan untuk bagian bawah ini juga aku lap-lap ya. Aku takut banget kalau misalnya di bagian bawah ini banyak kotoran tikus ya teman-teman. Karena tahu sendiri masih sama ya drama di rumahku tuh seputar tikus ya. Yang di dapur ini banyak banget tikus seliweran gitu. Makanya di sini aku wajib banget tuh sering-sering untuk dibersihin, diliatin gitu. Karena kalau misalnya dibiarin aja ntar dilihat ada banyak kotoran tikus, mereka pasti bakalan seneng ya, dikira ini bakalan rumah mereka gitu. Makanya di sini aku wajib banget nih ya untuk rajin bersih-bersihin untuk area dapur aku biar nggak ada si kotoran tikus. Dan ternyata di sini saat aku bersihin, aku bongkar-bongkar itu memang nggak ada kotoran tikus ya teman-teman. Jadi alhamdulillah. Ada sih itu aku nemuin kotoran tikus itu cuman satu doang, itu jorok banget ya teman-teman. Jadi itu aku buang gitu, terus aku elap-elap itu. Untuk yang lainnya tuh alhamdulillah nggak ada. Mungkin selama ini dia cuman seliuran doang gitu ya, jadi nggak sempet buat buang kotoran di sini. Nah itu udah selesai aku bersihin, aku lap-lap, itu langsung aku letakin aja untuk barang-barang yang tadinya di situ tuh langsung aku letakin. Dan di sini ada blender ya, ini sebenarnya blender ibu mertua aku. Jadi itu sayang gitu kayaknya kalau dibiarin ntar di kena kotoran gitu ya. Makanya nih aku mau tutupin juga pakai plastik gitu, sama seperti rice cookernya itu juga aku kasihin plastik gitu ya teman-teman. Jadi biar tertutup aja gitu. Jadi semenjak banyak drama tikus di dapur aku belakangan ini nggak make gorden kolong dapur dulu.
Karena emang kalau misalnya ditutupin pakai gorden kolong dapur yang ada ntar nggak kelihatan, mereka bakalan seneng mangginan bersembunyi di situ. Makanya sementara aku nggak pakai dulu untuk gorden kolongnya. Jadi aku masih nyari-nyari tahu nih gimana ngebasmi tikus ini ya teman-teman. Jadi untuk beberapa masukan dari teman-teman itu udah aku lakuin, tapi ternyata nggak berhasil ya, belum berhasil. Cuman ada satu yang belum aku lakuin, yaitu ada masukan dari Bunda Arlyn's Home, dan juga sama dari siapa tuh ya, itu sama masukannya, katanya suruh dikasihin lada hitam gitu ya, tapi yang butiran gitu. Itu aku belum coba, tapi ntar aku bakalan cari ya di pajak untuk lada hitamnya, nanti aku coba taburin gitu, siapa tahu berhasil ya teman-teman. Kemarin tuh sih katanya ada yang bilang dikasih bawang putih, karena bawang putih itu kan baunya nyengat banget gitu katanya, biar si tikus itu nggak mau. Aku letakin, aku taburin bawang putih, aku malah dibikin main-main ya teman-teman, dibikin bawa ke sana kemari gitu. Malah bahkan ada satu yang digigitin gitu untuk bawang putihnya. Ya ampun, memang tikusnya nakal banget ya teman-teman. Dan di sini lanjut, jadi tadi aku udah selesai untuk beresin meja dapur aku. Lanjut aku mau bersihin area ini ya, area cuci-cuci ya, cuci piring juga cuci pakaian ya teman-teman. Jadi di sini aku tuh setiap seminggu sekali wajib banget buat bersihin ini ya, seperti yang aku bilang tadi. Kalau nggak dibersihin tuh bakalan senang si tikusnya ya, bakalan dikira tuh bakalan rumah mereka gitu. Jadi di sini aku bersihin, dan juga ini untuk lantainya ini kan bukan lantai yang khusus kamar mandi gitu ya. Jadi ini lantainya yang lantai rumah biasa gitu. Jadi lantainya ini agak licin gitu. Kalau nggak dibersih-bersihin ntar bakalan licin banget gitu, berlumut-lumut ya. Makanya wajib untuk bersihin ya teman-teman. Jadi tadi tuh sebenarnya aku udah bersihin bak mandi aku juga. Itu untuk penampung air tuh juga udah aku bersihin. Cuman nggak aku videoin ya, takutnya ntar kepanjangan. Dan untuk mesin cuci itu juga udah aku geser, di bagian bawahnya udah aku sikat-sikat, cuman gak aku videoin juga. Jadi di sini aku lanjut, udah setelah selesai gosokin untuk area lantai, ini lanjut aku mau bersihin rak piring dulu ya teman-teman. Jadi rak piring aku ini memang udah nggak pernah aku bersihin ya. Ya ampun, terakhir itu aku bersihin kalau nggak salah tuh waktu aku pindah ke rumah kontrakan ini ya, itu sekitar 2 tahun yang lalu ya teman-teman. Pantesan saat aku perhatikan itu kok kayaknya rak piringnya agak apa ya, dekil gitu, banyak debu juga, item-item gitu ya teman-teman. Makanya ini mumpung lagi semangat dan berhubung aku juga lagi nggak masak ya, jadi agak lebih santai. Jadi ini mau aku bersihin dulu. Jadi itu aku sikat-sikat pakai sikat gigi, karena kalau pakai sikat yang besar itu nggak terjangkau ya, karena rak piring ini kan untuk apanya itu kecil-kecil gitu ya, jadi agak susah kalau misalnya pakai sikat yang besar. Jadi ini aku sikatin pakai sikat gigi. Dan gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Yang lagi sakit semoga segera diangkat penyakitnya, yang lagi dalam kesulitan semoga segera dimudahkan, amin amin ya robbal alamin. Jadi sebenarnya kalau untuk ngebersihin ini tuh sebenarnya hal yang sepele banget ya, tapi kalau nggak diperhatiin ini juga bakalan kotor. Nah seperti yang teman-teman lihat itu di tempat yang aku bersihin itu terlihat ada hitam-hitam gitu ya teman-teman, itu kotorannya udah 2 tahun gak aku bersih-bersihin. Ya ampun, jangan ditiru ya teman-teman, mohon maaf ya, ambil sisi baiknya aja ya, buang sisi buruknya ya teman-teman. Jadi di sini mau aku sikat-sikatin dulu karena biar enak aja dipandang ya, karena ini cukup merusak pemandangan. Jadi ini tuh aku bersihin ini itu sekitar masih pagi gitu ya, sekitar jam 8:30 gitu, dan anak-anak aku itu mumpung belum bangun ya, mereka tuh masih pada tidur. Untuk kakak Nazli itu juga masih tidur karena emang malamnya itu tidurnya agak malam, jadi paginya itu bangunnya agak kesiangan gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku sempatin aja buat bersih-bersih ini. Nah itu tadi setelah aku sikat-sikat itu juga aku cuci gini ya teman-teman, aku lapin gitu pakai sabut ini, karena untuk area yang kecil-kecil ini agak susah disikat ya. Jadi itu mesti aku gosok gitu pakai si sabut ini, dan itu aku juga pakai sabun pencuci piring ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh pada tahu nggak, waktu aku lagi bersihin ini, lagi cuci-cuci si rak piring ini, itu kan untuk lubang pembuangan air itu kan aku buka gitu ya biar ngalir terus airnya. Jadi itu para si tikus itu lagi ngintip-ngintipin aku gitu ya. Kepalanya tuh pada keluar gitu ya teman-teman, ngintipin aku, kira-kira masih ada nggak orang gitu kali ya. Makanya mereka tuh ngintip, lihat cek-cek lokasi gitu kali ya. Itu sempat aku gertak gitu ya, kok gerem gitu rasanya, pengen banget itu aku timpuk gitu. Kayaknya kok dendam banget gitu aku ngelihat tikus itu ya teman-teman. Nah itu dia tadi udah selesai aku bersihin ya, aku sabunin tadi udah selesai. Itu aku langsung siram aja, aku bilas gitu. Jadi tadi aku waktu ngebilas bagian atas itu sempat masuk sedikit airnya ke dalam
apa ya, ke dalam bak itu, ke dalam tempat penampungan air itu, padahal itu sebenarnya udah aku cuci tadi ya teman-teman. Cuman karena tadi sempat kemasukan air bekas aku nyuci si rak piring, jadi ya udah ini aku bilas lagi, aku bersihin lagi karena ini kan nanti mau aku buat nampung air gitu ya teman-teman, buat nyuci-nyuci gitu. Jadi itu aku bilas lagi dan setelah itu aku letakin lagi ke situ. Jadi emang dapur aku itu kan yang super mini ya. Dapur namanya juga dapur senggol ya teman-teman. Jadi aku kadang suka bingung tuh mau ngeletakin tripod aku di mana. Jadi ini waktu aku ngetek ini tuh tripodnya aku letakin di atas mesin cuci ya. Jadi aku tadi tuh sempat kesenggol mesin cucinya itu, agak takut juga, takut misalnya goyang mesin cucinya kan pasti bakalan jatuh ya tripodnya itu, aku takut banget tadi ya. Dan ini setelah selesai ini lanjut aku beresin lagi, itu mau aku letakin lagi ke tempatnya semula ya. Untuk barang-barang yang ada di rak piring ini aku letakin lagi ke sini. Dan sekarang itu aku nggak ngeletakin banyak-banyak barang di sini karena banyak tikus gitu. Jadi untuk barang yang memang jarang dipakai itu aku langsung masukin ke dalam kontainer ya teman-teman. Dan untuk piring-piring yang sering-sering aku pakai aja nih yang aku letakin di sini. Jadi biar lebih gampang aja untuk ngambilnya. Karena kalau misalnya mesti ngambil ke dalam kontainer itu kan agak ribet ya. Jadi ini aku letakin barang-barang seperlunya aja yang aku letakin di sini, yang sering-sering dipakai aja lah ya untuk yang diletakin di rak piring. Nah ini seneng banget ya kalau misalnya rak piringnya tuh udah kinclong lagi ya teman-teman. Jadi ini wajib dijaga baik-baik karena ini dikasihin sama ibu mertuaku. Lumayan tuh bahannya tuh awet gitu ya teman-teman, karena sama aku sendiri aja tuh udah hampir 7 tahun ya, 8 tahun gitu. Belum lagi sama mertua aku, pasti itu udah lama banget umurnya dan itu masih awet banget gitu. Jadi itu wajib dijaga baik-baik ya. Dan lanjut lagi di sini aku mau jemur-jemur pakaian dulu. Jadi ini aku udah ada nyuci dari malam gitu. Jadi aku belakangan ini tuh sering ya nyuciin dari malam, terus aku rendam satu malaman gitu biar kotorannya itu luntur gitu ya teman-teman, biar kotorannya tuh rontok gitu. Jadi terus pagi aku sambung lagi buat nyuci lagi. Jadi untuk paginya itu nyucinya itu nggak terlalu lama ya, karena emang aku kalau nyuci itu kan bisa sampai 5 atau 6 kali pusing gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya udah dicuci dari malam itu nggak lama-lama lagi buat ngegilingnya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.